Ini adalah video series untuk PDF-nya aku rilis ya. So PDF-nya di dalam study guide adalah liquidity, market maker model, time based. So guys, yang pertama kali aku mau kasih eksplanasi likuiditas, bagaimana kita bisa cari likuiditas, bagaimana kita bisa trading likuiditas, dan bagaimana kita bisa pilih yang paling bagus likuiditas ya. So di liquidity guys, kita maaf kalau aku pakai terminologi di English hari ini karena itu juga important sekali untuk Anda belajar yang terminologi ICT karena terminologinya di dalam English. Dan translationnya agak susah sih untuk ICT terminologi ya. Tapi liquidity adalah aka smart money reversal ya. So liquidity is also known as smart money reversal. So di SMR kita harus untuk kriteria SMR ya. Kriteria SMR apakah SMR? Well, SMR adalah smart money reversal, guys. Smart money reversal. AKA sweep atau retracement reversal sweep, turtle soup, semua sama. Di dalam SMR kita harus ada higher time frame point of interest met ya, kayak imbalance. Untuk sekarang kita mau pakai imbalance saja ya, kayak FVGs atau volume imbalance atau CBBC. Yang paling important itu adalah simple model guys ya. Simple model terus menang dari model yang advance ya, karena simple model adalah bagus sekali untuk psikologi Anda dan mentality Anda juga di dalam trading, di dalam risk management, money foreseeable forecast semua. So, habis kita ada higher time frame point of interest met kayak imbalance atau FEG. Sekarang kita belajarin FEG saja. Kapan Anda ada knowledge, edukasi dari kita lebih, nanti kita bisa kasih original opening range gaps, volume imbalances, breakers, reaper blocks, semua konsep advance. Tapi untuk sekarang higher time frame saja pakai yang fair value gap ya. Yang kedua, kita harus ada liquidity sweep. Liquidity sweep di dalam time based liquidity ya. Time based liquidity adalah likuiditasi di dalam sesi zona, so Asia, London dan New York. So di dalam Asia atau London aku suka cariin highs dan lows, dan di London aku suka cariin manipulasi. Di Asia aku paling suka lihat akumulasi, London manipulasi, New York distribusi ya. So liquidity sweep di dalam time based liquidity. And yang ketiga kita harus ada SMT ya, SMT sama ES atau YM ya. YM adalah Dow Jones, ES adalah S&P. So, aku sekarang mau kasih contoh SMR ya, classic SMR. Classic SMR adalah, wait maaf. Kok, why is, ya maaf ya kalau gambarku dikit nggak rapi. Let me rapiin sekarang.
Oke guys, ini adalah classic AMD ya. Sekarang di dalam AMD ya, aku mau maaf wait let me just okay, good enough. Di dalam AMD kita dapat akumulasi, manipulasi, distribusi. Oke. So ini adalah range kita di dalam original konsolidasi. Original konsolidasi adalah price lagi nih. Kapan kita ada akumulasi, aku suka yang warna hijau untuk identifikasi karena aku nggak suka taruh label di PD array saya. Aku suka warna-warna lebih gampang untuk saya bisa identifikasi. Tapi mungkin Anda harus kasih writing atau mungkin simbol. Semua orang ada ya different taste of method ya. So untuk saya ini adalah akumulasinya. Habis akumulasi kita dapat distribusi. Ya. Manipulasi maaf. Manipulasi aku suka warna merah dan habis itu distribusi warna biru. So, ini adalah AMD ya guys. Di dalam AMD ya kita ada akumulasi, manipulasi, distribution. Tapi more importantly, kita mau identifikasi yang high dan yang low. Guys, kalau Anda okay, forget about this from here to the right side right now, okay? Kamu harus lihat yang kiri dari cursor ini. Okay, dari sini ke sini ya. Lihat. Sekarang identifikasi yang high dan low. Okay? Di dalam chart Anda. Oke, habis Anda bisa bikin itu, aku kasih contoh. High-nya di sini, low-nya di sini. Ya. Guys, kalau misalnya kalau kita bullish ya untuk hari ini, kita bullish, higher time frame bullish, dan kita mau cari trade buys saja. Well, lihat. Untuk kita bisa cari buys trade saja, kita harus ada return di dalam discount kan? Kita harus ada discount. So, ya. Sebelum kita bisa masuk ke dalam discount di higher time frame point of interest ya, which kita bilang tadi adalah fair value gap, right? Ini adalah point of interest saya ya. Sebelum kita bisa distribute, sebelum kita bisa ada AMD, kita harus ada manipulasi. So, manipulasi Anda adalah relative equal lows ya guys, relative equal lows. Kenapa namanya relative equal lows? Karena lows ya dari sini, dari sini, dari sini agak dekat sama low range ya. Dan di higher time frame ya, itu adalah maybe kelihatan kayak gini ya high time frame nya. So dari sini high-nya dari sini ke low-nya sini kita lihat kita tidak di dalam discount tapi kita adalah di dalam premium range ya. Premium range. Nggak suka premium range kalau buying. Aku suka discount range. Ya, discount. Discount. So, aku antisipasi kita mau draw ke buy side hari ini. Tapi aku mau cari trade. Gimana aku bisa cari trade? Well, aku pakai SMR, Smart Money Reversal.
Kita ada higher time frame BC, fair value gap. Okay, so ini adalah point of interest. Kalau misalnya price tidak bisa kembali ke dalam higher time frame point of interest ini, aku tidak ada model, aku nggak ada trade, aku tidak bisa trade untuk hari ini, ya guys. So kapan kita ada itu, aku stop trading ya, karena aku harus follow model saya, guys. Look. Kita ada higher time frame point of interest udah dikena BC. Habis itu kita ada sweep on likuiditas. Kita ada sweep di likuiditas low ini ya. Low. Ini adalah low. Relative equal lows. Ini adalah relative equal highs. Oke. Habis kita dapat sweep, aku mau cari SMT. Aku mau cari SMT sama apa? Well, aku mau cari SMT sama ES atau Dow Jones. So, di sini kita dapat sama Dow Jones. So, habis aku dapat SMT, aku mau lihat untuk market maker, market structure shift atau CISD. CISD-nya paling di level zona yang ini ya. Ya, so look, kapan kita ada market structure shift, boom, aku udah masuk di market, aku cari distribusi ya. Aku cari distribusi targetnya kemana. Well, target saya pertama adalah relative equal highs. Habis itu aku pakai standard deviation levels untuk antisipasi kemana price bisa ke jalan ke ya. So, first thing kita cari untuk SMR model aka AMD. Ini adalah model saya yang model aku paling suka. Aku trading market maker model, tapi untuk market maker model aku paling suka pakai market maker model di higher time frame. Kenapa aku paling suka pakai di higher time frame? Karena kayak gitu aku bisa ada weekly and daily profile, guys. Itu adalah gem juga. Write it down, please. Kalau kita mau cari in high probability setup di dalam minggu, kita mau pakai market maker model, tapi kita mau gauge atau identifikasi market maker modelnya di dalam higher time frame. Misalnya kita mau lihat market maker model play out di dalam 1 jam, 4 jam, satu hari ya. Itu adalah time frames market maker aku suka identifikasi 1 jam, 4 jam, satu hari. Ya, tapi untuk saya bread and butter saya adalah model ini di depan kita AMD. So one more time, akumulasi ya, manipulasi ke bawah, ambil relative equal lows, reprice di dalam discount ya, di dalam discount ya, di dalam discount. Habis itu kita dapat SMT, habis SMT kita dapat market maker structure shift ya, CISD. Habis itu kita bisa spool, namanya spool. Spool adalah distribusi tapi terminologi ICT. Kita spool dan kita ambil relative equal highs, guys. Relative equal highs. Ya, relative equal highs. Kalau misalnya kita pakai model, oke, ini adalah model AMD. Kalau kita mau pakai model MXM kelihatan kayak ini. Boom, 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 boom. Down, down. Ini ada market maker bar ya. So ini adalah market maker buy model. Guys, lihat. Ini adalah AMD dan ini adalah market maker buy model. Yang beda apa? Well, I tell you now. Bedanya di market maker model kita ada stage distribution. Kita ada first stage distribution, second stage distribution, dan final stage distribution. Di dalam market maker model itu adalah model lebih advance kalau kamu mau pakai di lower time frame, tapi lebih jelas, guys, very important, lebih jelas di higher time frames ya. Misalnya kita ada AMD, oke, ini AMD di dalam 5 minute time frame ya, or no, 1 minute time frame. Ini adalah 1 jam time frame, oke. So AMD-nya aku cari adalah, guys, sini ya, oke.
Ya, kita ada lebih banyak highs di sini, tapi kalau Anda ke dalam lower time frame, sekan kamu lihat AMD kayak ini. So, AMD model saya ya adalah di dalam zone ini. Ini AMD model ya. Lihat guys, look, it's perfect here. Akumulasi, original accumulation, ya. Kontinuasi, boom. Manipulasi, kita ambil low-nya di sini. Habis low-nya, aku tunggu untuk market structure shift, mungkin dapat sini. Habis itu, aku target relative equal highs. Karena kita ada relative equal highs, guys, I promise you ini adalah market maker buy model. Tapi market maker buy model kamu bisa kasih fractal ya guys. Semua aku kasih hari ini adalah super super insightful advanced gem ya guys. So ini semua gratis aku kasih ke Anda, tapi yang paling paling important untuk saya is Anda bisa belajarin. Karena ini adalah 6 tahun dari edukasi aku belajarin. Aku belajar 6 tahun, aku belajar 12 jam sehari. Aku nggak keluar, aku tinggal di kamar saya. Aku belajar, belajar, belajar. Aku belajar sama Michael J. Hudson. Aku telepon Mike, Zeus, semua. So, aku udah di dalam ICT circle ya. So, aku tahu gimana marketnya bisa bergerak. So, guys, look. AMD ini adalah model TPJ. Ini adalah market maker buy model. So di market maker buy model kita ada akumulasi just briefly ya. Sebelum aku kontinuasi yang AMD model saya di situ. The green. So akumulasi, manipulasi, distribusi. And guys, look. A M D. Tapi namanya market maker model. Ya, ini adalah market maker model. Market maker model. Akumulasi, manipulasi, distribusi. So, akumulasi, manipulasi, dan habis itu kita dapat konsolidasi. Konsolidasi ini aka uh, how do I go? Whale accumulation ya. So, kapan kita dapat akumulasi di dalam di bawah ya, di dalam how do I say? Di dalam discount, tapi more importantly di dalam sweep important. Sweep ya important ya. Kalau kita dalam misalnya ini adalah weekly low dari last week ya, dari minggu lalu. Weekly low dari minggu lalu. Kapan kita ada weekly low kayak itu udah sweep? 90% of the time guys kita dapat whale accumulation. Ini adalah whale accumulation. Tapi whale accumulation ya itu adalah cepat ya. Karena itu adalah LR. Whale accumulation di yang large institusi kayak JP Morgan, Citibank masuk ke dalam market di dalam sesi macro guys, di dalam sesi macro. So mungkin 15 menit, di dalam 15 menit dia accumulate, habis itu boom kasih distribusi. And aku paling suka trading market whale akumulasi aka AMD ya. So lihat A kita dapat akumulasi, M manipulasi, and D distribution. Guys lihat model aku, tapi model ini adalah TPJ ya. So we've got this accumulation.
guys, di markets ya, semua ada AMD. Di Euro USD, di Gold, Bitcoin Dominance, Crypto, semua ada AMD. Market makersnya nggak bisa repricing kalau nggak ada AMD ya. It's impossible. Itu adalah healthy market balance kalau kita dapat AMD. Ya. So guys, lihat ya. So ini adalah model saya. From here, baru aku belajarin. Kita dapat ya, higher time frame, point of interest. Di dalam market maker model, higher time frame, point of interest. Sebelum kita ada, habis kita ada higher time frame, point of interest, kita ada sweep. Tapi sweepnya actually comes sebelum higher time frame, point of interest adalah mid, ya, di mid. So kita ada sweep, higher time frame, point of interest, dan habis itu kita dapat SMT sama ES. Ya, so dapat SMT sama ES, habis itu kita lari. Kita lari kemana? Well, kita lari and kita ambil relative equal highs di dalam original konsolidasi. Guys, market maker model adalah complete, adalah habis, adalah finish. Kapan kita bisa ambil original konsolidasi tinggi, ya, yang high dari original konsolidasi. So ini adalah original konsolidasi, ini adalah relative equal highs. Kita ambil relative equal highs. Okay, model saya, aku target high-nya di sini. Pertama buy side. Habis itu yang kedua ada yang ini. Tapi look guys, ini ada first stage distribution ya. So dari sini ke sini, wow, so many boxes on my chart. Wait, sorry. Ya, ini adalah first stage distribusi. Habis itu kita dapat second stage distribusi. Second stage distribusi kita paling ada breakaway gap di sini ya. So breakaway gap kita mau repricing di dalam 2.5 to level standard deviation. Kita repricing ke dalam, ke bawah, ke breaker ini di dalam yang first stage distribution di dalam CE midpoint. Habis itu kita kontinuasi second stage distribution ke atas. Guys, second stage distribution yang paling cepat dan paling LR, tapi paling susah untuk ambil. So that's why aku hari ini mau belajarin Anda first stage distribusi. Okay? Habis first stage distribusi, kamu ambil, kamu take initial investment, take profits di sini. Habis itu kamu bisa kasih trade-nya lari ke atas ya. So ini adalah market maker MMXM model di dalam TPJ AMD model ya, bread and butter saya SMR, Smart Money Reversal Model. Okay, tapi model ini kamu bisa cariin di higher time frame MXM di sini guys. This is the gem. Look, ini adalah time frame, let's just say time frame 1 jam. Ya. Ini adalah M1 time frame, 1 minute time frame ya. Aku bisa di market maker 1 jam ya, aku bisa trading precision ya. Kenapa? Karena aku bisa tahu kapan kita udah sweep low-nya. Sekarang aku tunggu untuk akumulasi. Kalau kita dapat AMD kayak ini di dalam 1 minute time frame dan kita bisa repricing juga, very important, kita bisa kembali ke dalam higher time frame point of interest ya, which is yang BC 1 jam. Let me write it. So, BC H1. Habis itu kita cari SMT. Kalau kita dapat SMT, itu adalah A plus zing zang 100% ambil profit, ambil uang, ambil semua. Ya. Kalau kamu bisa master model ini adalah model Anda bisa bikin miliar sama ya. Sama model ini aku masih muda tapi aku ada freedom ya. Thank God. I thank God. I'm very grateful for what I have. But kalau aku tidak ada understanding ICT, aku tidak di posisi saya hari ini ya.
And I thank God and I thank ICT for teaching me this karena ini adalah true market gem, guys. Okay? Sebelum aku selesai video ini, aku mau kasih contoh the real markets, real time markets. Oh guys, sorry, sebelum aku continue, kalau Anda habis video ini, aku mau kasih challenge. Kalau kamu bisa belajar in model saya, model aku udah kasih Anda hari ini dan PDF-nya. Dan besok aku mau kasih Anda stream untuk jelaskan pertanyaan Anda atau questions atau klarifikasi jelaskan. Besok aku bikin stream. Tapi kalau Anda bisa backtest model ini di dalam FX Replay, kasih saya transcript dan modelnya bisa kasih produksi 80% atau tinggi win rate untuk Anda. Nanti aku kasih Anda 100k Top Step account free, ya. Itu adalah challenge karena aku mau Anda belajarin konsep ini, ya. So kalau Anda bisa belajarin konsep ini, kasih aku proof of concept, kasih aku transcriptnya di FX Replay. Well done, aku kasih Anda 100k account, and let's do something else. Yang top 3 dapat 50k account, yang number 1, so first place 100k and the second and third place 50k accounts. Yeah, guys? Okay, so now let's continue and I will show you real-time market. Yeah. Mana aku trading di dalam real time. Yeah, so aku mau trading sekarang yang market maker buy model. Aku mau kasih contoh di dalam higher time frame saya, okay? Tapi more importantly, AMD. Okay guys, so ini adalah chart dari minggu ini. Okay, sebelum aku kasih contoh, untuk yang seorang yang nggak tahu identifikasi likuiditas, okay, we'll just restart, remove 12 drawings. Guys, bikin ini ya. Setiap hari di dalam chart Anda, aku mau Anda ke daily time frame dari Senin ke Jumat. So Senin ambil high-nya dan low-nya. Wait. High dan low. Okay. High, low. Wait, this is actually better low here. Low and high. Ya, setiap hari guys, kalau masih belajar harus bikin ini setiap hari. Ini yang paling gampang untuk identifikasi likuiditas paling time based ya. We're filtering out the BS here. Okay. So, sekarang aku ke time frame 1 jam. Aku guys, I'm sorry tapi model saya paling bagus di dalam 1 jam time frame, 15 menit intraday dan 5 menit eksekusi. So, di dalam ini guys, aku mau kasih contoh AMD model ya. Sebelum apa lagi. Wow. So, guys, di atas ini kita ada apa? Well, we have relative equal highs, guys. Remember ya, kita ada 2 high dekat. Relative equal highs, itu adalah final drawn liquidity. Ini adalah hari ini ya. This is time frame dari hari ini ya. This is no playback, no pick and choose. This is live di chart saya. Wow, guys, dan ini adalah model saya right here. Look, kita ada sweep di dalam higher time frame, guys. Look, ini adalah AMD model di lower time frame. Aku kasih contoh sekarang. Tapi Anda bisa lihat, kalau aku ke 15 menit sekarang, agak susah untuk yang beginners untuk lihat, tapi ini ada A, A, M,
Guys, lihat. Model saya tadi apa? Aku bilang apa tadi? Well, look. Kita mau lihat kalau kita mau jual hari ini, okay? Bias saya jual, right? Karena aku tahu kita mau ke bawah, so hari ini aku mau jual market. Kenapa aku mau jual market? Karena aku tahu kita harus ke dalam discount sebelum kita bisa naik lagi. So, kita di dalam 15 menit di time frame, kita ada fair value gap di sini juga. Kita reprice ke dalam high time fair value gap, ambil highs-nya, sweep, dan dapat SMT sama ES. Here. Dapat SMT, dapat sweep relative equal highs, dan sekarang kita dapat distribusi ke dalam ke bawah. So ini adalah A, ya A, M, D. Kenapa ini A? Karena kita ada dua candle body close di sama tempat, ya. Nanti later time aku kasih jelaskan eksplanasi untuk itu. Tapi ini adalah model saya in hindsight in real time. AMD. Dan aku mau kasih satu lagi contoh. Kalau you guys don't believe me, kita ke 1 jam. Oh, well. Look what we have here. This is why guys, aku paling suka trading intraday. 15 menit untuk intraday. Karena lihat ini adalah breakaway gap di dalam breaker unicorn formation entry drill. Wow, to the T. Where's my unicorn? So, lihat. Ini adalah hari minggu ini ya. Oh, maaf. Tapi, so look, we have sweep, sell side, relative equal lows. Kenapa ini ada low saya aku paling suka? Karena ini adalah low dari Jumat. Okay, Jumatnya. Minggu lalu. So, relative itu ada time-based liquidity. Remember guys, aku udah bilang ke daily time frame. Tulisan high dan low. Okay, kalau kamu tulisan yang Jumat lalu, kamu bisa lihat ini ada low, relative equal low, kita ambil lows-nya, karena kita ada relatives di sini, ambil lows-nya, reprice ke dalam point of interest saya di dalam 1 jam, Anda bisa lihat ini adalah fair value gap dan breaker juga dari sini, I think. Tapi aku paling suka untuk point of interest. Aku suka pakai point of interest 1 jam BC, tapi untuk intraday, okay, untuk definition, untuk precision, ya look, di dalam 1 jam kita dapat breaker ya, di dalam fair value gap juga. Tapi di dalam price range ini aku paling suka kalau nggak terlalu jelas, tapi aku bisa lihat ini adalah breaker. Aku ke 15 menit, tapi tetap higher time frame point of interest saya 1 jam. Tapi definition saya 15 menit. Di dalam 15 menit kita dapat dua fair value gaps, aka breakaway gaps. Kenapa? Karena ini adalah fair value gap sebelum kita naik ke atas. Di dalam ini kita ada perfect breaker block. Ya, so kita repricing ke dalam breaker block ini. Kita dapat SMT di low sama Dow Jones. I think it was, ya. Dapat SMT, and sekarang kita naik. We're continuing. And kenapa aku udah tahu kita mau naik, kita mau ambil at least, ya, kita mau ambil relative equal highs dari sini. Kenapa? Karena kita udah tutup di atas midpoint. Midpoint adalah 50% level, guys. Lihat ini. This is no bullshit, no BS, nothing. 50% kita udah tutup di atas, sekarang kita lari ke atas. Okay? Where was it? Draw. Oh ya, sebelum aku kontinuasi, ya guys, lihat ya. Kemarin aku bilang model saya aku paling suka trading untuk likuidasi. Adalah tidak yang relative equals, tapi adalah my cursor. Adalah high, ya, tinggi di dalam fair value gap. So,
ini gak usah precise tiap kali. Look ya, like here. Sebelum aku continue. Kita ada high. Tapi sebelum kita tahu kita mau sweep itu, kita ke bawah kan, mungkin Anda pikir, oh we're gonna ambilin low ini sebelum kita bisa naik ke atas lagi. Tapi no. Kita formasi high-nya di dalam fair value gap, apa kita bikin? Well, we sweep it. Yeah, here, look. Di sini juga low ya guys. Low di dalam fair value gap kita sweep. Di sini high di dalam fair value gap kita sweep. Guys, high-nya atau low-nya nggak usah 100% accurate. Yang paling penting high-nya ada formasi, candle high-nya formasi di dalam fair value gap. Kalau formasi di dalam fair value gap itu adalah AAA plus formasi. Kenapa? Karena itu adalah market manipulasi untuk retail. Karena retail won't know it's coming. Ya, kita ada fair value gap, highs-nya, ambil highs-nya. Wow, look at this second stage. Boom, kita ke bawah. Kita ambilin M, D. M, D. Ambil relative equal lows, reprice ke 15 minit. Breaker, BC, 1 jam, unicorn entry. Unicorn H1 breaker plus MD. Ya, kalau nggak jelas kayak ini, aku turun time frame. That's why aku pakai yang 15 menit untuk intraday sekarang. Tapi kita dapat SMT, so sekarang aku bisa antisipasi kita mau naik lagi ke atas untuk ambilin di atas ya guys. Konsep saya adalah ini ya. Ini adalah market maker konsep saya. Aku bisa kasih Anda contoh lagi di dalam charts saya di mana kita bisa cari relative equal lows. Tapi sebelum aku habisin video ini, aku satu kali lihat ya. Ini adalah model saya guys. This is, I'm being honest, dan aku mau kasih ke Anda. Semua ini gratis. Tapi untuk saya, yang paling important, aku mau Anda bikin untuk saya ya, karena ini gratis. Aku mau Anda belajarin, guys. I want you to belajarin, actually belajarin. Put in the work, taruh effort, kerja keras, dan trust me, nanti Anda bisa ada situasi kayak saya alhamdulillah pada situasi bagus, and I hope the best for you guys too. Tapi lihat guys, kalau Anda bisa belajarin model saya saja dan modelnya aku kasih ilustrasi hari ini, pasti win rate Anda kayak saya 80%. So, fair value gap, sebelum aku habisin video ini, fair value gap kita ada low. Sebelum kita ada low ini, kita naik ke atas. Well, kapan kita di atas ini, kita tidak tahu kita mau kembali ke low ini. So, retail ambil, buy. What happens? Well, kita kembali ke dalam low ini, di dalam fair value gap. Low ini di dalam fair value gap is the start of the SMR. Guys. Yep. Sorry aku bahasa English di sini, tapi aku excited banget sekarang karena aku belajarin Anda konsep saya, dan kadang-kadang terminologinya di English lebih gampang untuk saya dan untuk Anda untuk understanding ya. So, like I said kemarin dan minggu lalu dan bulan lalu juga, yang draw aku paling suka, yang draw paling kuat untuk saya adalah liquidity di dalam imbalance. Ini liquidity relative equal lows di dalam imbalance guys. Wow, with the breaker. Woof. So, sekarang what's gonna happen next sama NQ? Well, aku mau monitor daily fair value gap ini. Kalau kita bisa misalnya tutup di atas 50% level ini, 100% sekan kita naik relative equal highs, ambil semua. Ya, kita ambil relative equal highs kalau kita tutup di atas 50% level. Guys, ini adalah video. Kalau Anda bisa belajarin model saya, like I said before, belajarin model saya, bikin PR-nya, tanya saya questions,
Dan besok kamu bisa main di FX Replay. Kalau kamu bisa kasih aku transcript, nanti aku kasih kriterianya untuk challenge. Tapi transcript dan proof of concept and evidence. Dan nanti aku kasih yang pertama, juara pertama 100K. Dan yang dua dan tiga 50K ya guys. And besok aku mau kasih stream edukasi. So stay tuned for that. Thank you guys and goodbye.